Hari ini kita dapat serpihan TV LG 29 inci dengan kerusakan kalau masuk gambar melalui AP, maka TV ini akan protect teman-teman. Nah, seperti ini kita akan masukkan gambarnya. Ini kita pakai receiver parabola nih. Nah, sudah masuk gambarnya nih. Perhatikan. Nah, dia akan mati beberapa detik setelah masuk gambar. TV-nya akan protect ya. Mati standby, kemudian nyala lagi, kemudian mati standby lagi, kemudian nyala lagi. Nah, seperti itu teman-teman. Seterusnya, jika dibiarkan hanya seperti itu kerusakannya. Nah, jadi kita akan cek untuk kerusakan seperti ini. Kita akan lihat di bagian jalur AP-nya ya, menuju IC gambar. Itu kita akan cek komponennya. Kita akan lihat apakah ada rusak atau tidak. Kemudian yang kedua, kita akan coba ganti. Kalau memang nggak ada diketemukan di bagian jalur AP, kita akan ganti IC EEPROM. Siapa tahu ada data yang korup ya. Dan oh ya, ini teman-teman bisa lihat setelah melepas kabel RCA-nya, TV-nya bisa menyala dengan normal tanpa protek teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi kita akan lihat aja ke mesinnya ya. Nah, ini jalur AP-nya, jalur AP1. Kita akan telusurin dari colokan ini yang paling bawah. Ini ada tertulis tulisan AV1 ya, video. Jalurnya ini dia. Nah, ini kita akan telusuri nih, ada komponen diode Zener, kemudian resistor, kemudian ini kapasitor yang berbentuk resistor, kemudian masuk ke IC chroma atau IC utamanya. Nah, ini kita akan cek ada diode Zener, ini kita akan lihat. Ini sudah kita open salah satu kaki diode Zener ini untuk mempermudah kita mengukurnya. Sebentar kita akan ukur. Probe hitam di katoda dan probe merah tester di anoda. Ini skala kita gunakan 10K dan naik ya, jarum testernya jauh. Kita gunakan skala 1K, kita lihat. Ternyata juga ada pergerakan jarum tester. Ini kita akan coba open aja dari rangkaian. Sebentar. Oke, sudah kita open dari rangkaian. Kita akan cek nilainya berapa ini. Perhatikan. Untuk melihat nilai diode Zener, kita harus pakai kamera zoom ya. Nah, itu 5V1 ya. Artinya diode Zener ini menggunakan nilai 5,1 volt teman-teman. Nah, jadi harus menggunakan kamera ya. Kalau dilihat pakai mata telanjang nggak akan kelihatan ya, sulit karena kecil tulisannya. Kita ukur kembali untuk memastikan dengan skala 1K. Nih ada pergerakan teman-teman ya, seperti itu pergerakannya, pergerakan jarum tester maksudnya ya. Nah, kita akan bandingkan dengan diode Zener yang masih baru. Oke, ini diode Zener yang masih baru, sama juga 5V1.
Ini sudah ada tulisannya di kertas karena masih baru teman-teman ya. Ini ada tulisannya 5V1 tuh. Karena waktu saya beli dulu ditulis di kertasnya ini untuk mempermudah mengingatnya atau mengetahui ya nilai Jenner itu berapa. Kita bandingkan dengan skala yang sama, tetap ada naik tapi sedikit teman-teman ya. Prop hitam di katoda dan prop merah di anoda. Dia naik tapi tidak seperti yang tadi yang bawaan dari TV. Ini naik skala 1K namun naiknya dalam testernya itu naiknya nggak begitu banyak ya. Kita bandingkan dengan yang ini, yang bawaan dari TV-nya. Tuh pergerakan dalam testernya sedikit berbeda ya. Kemudian dikalikan skala 10K yang masih baru, ini naik bentar di angka 2 ohm ya teman-teman. Kita bandingkan dengan yang bawaan dari mesin TV ini. Sebentar, soalnya sulit tangan satu ya. Bentar teman-teman ya. Nah ini dia, mentok di angka 0 ini teman-teman, hampir 0 ya. 0 teman-teman, di angka 0. Nah jadi ada perbedaannya. Jadi kita curigai terlebih dahulu Jenner ini mungkin bermasalah, tapi masih prediksi ya. Kita ganti aja ya. Oke, setelah kita ganti dioda Jennernya, kita akan lihat apakah TV ini masih dengan kerusakan yang sama atau sudah berhasil keluar dari permasalahannya ya. Setiap masuk gambar melalui AP, TV ini akan protek. Bentar, ini kabel AP-nya atau RCA-nya sedikit kendor-kendor. Sepertinya masih sama, seperti itu juga. Nah jadi Jennernya berarti nggak masalah teman-teman, artinya bukan disebabkan oleh Jenner. Kita akan ganti aja nih, lanjut ke IC EEPROM ya. Kita akan ganti dengan yang lain. Oke, ini sudah kita open dan kita sudah ganti dengan IC EEPROM yang sama, 24 16 ya. Itu dia 16B. Kita akan lihat bagaimana hasilnya apa dengan mengganti IC EEPROM tersebut. TV ini akan menyala dengan normal, udah AP. Kita akan coba masukkan gambar melalui RCA, kabel RCA. Bentar ya, receivernya belum nyala ternyata. Ini kabelnya baru dicolok, pantes gambarnya belum muncul juga. Nah sudah nyala, kita lihat. Oke, apakah dia protect? Oke, tetap sama teman-teman. Jadi dua cara sudah kita lakukan, dua tindakan ya. Tadi dia udah Jenner dan ternyata tidak masalah Jennernya. Kemudian ini IC EEPROM juga sama teman-teman ya. IC EEPROM kita ganti juga sama, TV-nya tetap protect ya setiap masuk gambar melalui AP. Waduh, jadi pusing teman-teman. Jadi jika teman-teman mendapatin kerusakan seperti ini, mungkin teman-teman ada pernah lihat tutorial dari YouTube ganti EEPROM
kemudian jalur komponen bagian AP udah diganti, nggak juga membuahkan hasil. Ini saya punya solusi teman-teman ya. Nah, karena dulu juga pernah mendapati kerusakan yang sama. Seingat saya dulu, kalau seperti ini kita akan lakukan tindakan yang terakhir ini. Mana penasaran? Bentar ya. Nah, jadi tindakan yang akan kita lakukan, kebetulan TV ini ada indikator kerusakan ada di SCA kromanya ini, dan TV ini TV LG 29 inci. Kita akan lepas aja komponen protektornya teman-teman. Nah, ini dia komponen protektornya, sudah kita open nih, Q810 ya kode di PCB nya, transistor dengan kode Q810. Kaki tengahnya ini kita open nih teman-teman, tuh pastikan tidak nyatu dengan jalurnya lagi, atau bila perlu angkat aja transistornya juga bisa kalau ribet. Nah, itu pernah kita lakukan dulu, namun belum sempat bikin videonya, dan hari ini kita bikinkan ya. Kita akan lihat apakah masih berlaku jurus ampuh terakhir kita. Nah, ini kita akan nyalakan TV-nya dengan setelah melepas kaki tengah komponen Q810 sebagai komponen protektor di TV LG 29 inci ini. Kita akan lihat. Ini kita nyalakan receivernya. Kita akan lihat. Semoga saja bisa berhasil. Oke ya. Sudah masuk gambar dari receiver melalui jalur AP1 TV LG 29 inci ini. Kita akan lihat apakah masih protek, atau dengan melumpuhkan pin protektornya TV ini bisa menyala dengan normal. Lihat. Sepertinya tidak ada protek. Kita tunggu beberapa saat. Dan sepertinya memang TV ini tidak ada protek lagi teman-teman. Sepertinya jurus terakhir kita ini masih berlaku teman-teman ya, masih ampuh. Karena kalau tidak ada hasil, terpaksa kita gunakan bagian jalur RF-nya teman-teman, dengan membelikan rotary TV. Karena kalau TV ini tidak masuk gambar, TV-nya akan menyala dengan normal. Kalau kita gunakan bagian RF juga begitu, TV-nya tetap bisa menyala dengan normal. Tapi kalau dimasukkan gambar melalui AP, TV ini akan protek. Nah, ternyata dengan mencabut atau mengopen transistor Q810 sebagai protektornya, TV ini bisa menyala dengan normal. Nah, mungkin saya rasa cukup demikian ya. Semoga saja tutorial ini bisa membantu. Walaupun ini solusi alternatif, namun setidaknya bisa membantu masalah yang sedang kita hadapi. Semoga bisa bermanfaat ke depannya buat teman-teman semua sebagai referensi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ini kita tinggal tutup boxnya, lalu kita bayaran, lalu pulang. Oke, sampai jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya.